mudahnya kita beribadah, kita ngaji, sholat, bisa jadi kita ini orang paling buruk di antara manusia-manusia yang lainnya. Dan Allah menginginkan akan menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga kita dimudahkan melangkah dalam majelis-majelis ilmu. Karena di majelis ilmu inilah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Teriring salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Jemaah sekalian, di sore hari ini kita akan mengambil beberapa hikmah dari surat Luqman. Ya. Luqman ini, kalian kenal nggak Pak? Usman namanya. Luqman ini bukan nabi, Pak. Ya, Bapak kalau baca tafsir Katsir, Luqman ini bukan nabi tapi orang soleh. Beliau muridnya Nabi Daud. Ya. Luqman ini berapa kali, 4 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ada orang mengatakan bahwa surat Luqman ini penuh dengan syarat tentang pendidikan. Maka ini kita angkat. Poin 1. Yang kedua, kenapa kok Luqman ini perlu kita angkat Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian? Berawal dari kondisi hari ini. Ayo Bapak-bapak, kita lihat kondisi kita hari ini. Kita ini lingkungan kita sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja, Pak? Baik-baik saja? Oke. Bapak, 2 minggu yang lalu ada berita di media. Pasangan gay ditemukan digerebek polisi di Puncak di Bogor. Dengar beritanya nggak Pak? Nah, aktivis Amnesty Internasional cabang Indonesia malah membuat pernyataan begini, memohon kepada Polri membebaskan mereka semua. Kenapa? Mereka ditahan itu melanggar hak asasi manusia. Coba bayangkan Pak. Jadi kalau dulu khawatir kita itu anak-anak kita pacaran lelaki perempuan tuh khawatir kita. Sekarang laki-laki sama laki-laki Pak. Dan ini pernah terjadi di salah satu apartemen di Kuningan di Jakarta. Dulu juga pernah ditemukan. Ternyata ini komunitas yang banyak. Itu lingkungan kita hari ini Pak. Berarti di hadapan anak-anak kita ini, dalam tanda kutip, siap menerka anak-anak kita semua ini. Berbagai hal di lingkungan kita. Oleh karena itu di dalam Islam, membangun lingkungan yang baik itu menjadi satu keharusan Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Maka kenapa kok kita semangat mengaji? Kenapa kok semangat kita mengadakan taklim di masjid ini? Karena kita ingin membangun lingkungan kita ini lingkungan yang kondusif secara keimanan, secara spiritual. Ya, teman-teman di pengurus masjid harapannya bahwa masjid ini, musola ini setiap hari akan terus bertambah yang datang. Betul nggak Pak? Atau udah mentok segini aja, nggak usah ada lagi, udah nggak muat begitu? Saya yakin tuh pasti pengen banyak orang yang datang ke masjid. Setiap pengajian harapan kita banyak yang datang. Kenapa? Ikhtiar kita menghadirkan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Dulu zaman kita kecil, zaman saya kecil, dengar miras itu kayaknya angker banget tuh. Tapi sekarang sudah menjadi kayak tradisi Pak, banyak di mana-mana itu kita lihat anak-anak. Dan berbagai problematika yang ada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, masalah-masalah yang begitu banyak hari ini yang menerpa anak-anak kita, remaja-remaja itu. Ketika ditelusuri, ada seorang penulis dari negeri barat ya, dari Eropa itu. Namanya itu saya tuliskan tuh kalau nggak salah Harlock ya. Dia mengatakan begini Pak, penyebab kerusakan kenakalan remaja salah satu poinnya adalah masalah apa Pak kira-kira? Sibuknya orang tua. Sibuknya orang tua. Saya pernah ngisi pengajian di satu SD di daerah Cibubur. Ini SD agak lumayan menarik Pak. Muridnya itu 800 atau 900 gitu. Saya ngisi diundang seminar. Waktu itu 2 tahun yang lalu saya datang. Tadinya menolak Pak. Menolak berbagai alasan saya nggak mau datang. Kenapa? Karena saya lihat akun media sosial YouTube-nya. Itu yang ngisi pakar-pakar semua tuh. Kalau kita suka ikut kajian parenting itu ada Ayah Irwan, ada Pak Cahyadita Karyawan, ada Bendri Jaisur Rahman, itu kan tokoh-tokoh parenting Indonesia levelnya udah nasional semua.
Saya diundang, itu saya sampai nolak. Nggak bisa 3 kali saya nggak bisa. Terakhir kepala sekolahnya bilang, sekarang terserah bapak mau tanggal berapa katanya. Saya nggak bisa nolak lagi, akhirnya saya datang di parkiran Avanza sendiri Pak, mobilnya itu di parkiran. Yang lain tuh Pajero Sport, itu pokoknya gitu ya, mobil keren-keren banget. Avanza cuma satu doang yang saya bawa. Nah ini menunjukkan wali muridnya berarti dari kalangan memang orang berada. Nah seminar di aula yang besar itu banyak 400 orang jamaah. Ada satu ibu-ibu nangis Pak, megang mic baru ngomong sebentar nangis. Dia bilang, Pak saya ini berangkat kerja jam 5 subuh, pulang jam 9 malam setiap hari dengan suami saya. Sampai anak saya itu kadang belum bangun saya berangkat. Tujuannya cari apa kira-kira Pak? Duit kan? Ya, betul cari duit.